yang membuat Aceh mendapatkan gelar kehormatan Nabi Mekah? Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli thariq wal mutaba'ah wal 'adiyah wa ridha dari sebagai masjid raya wa min ahli la ilaha illallah. Nusallim wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syabina wa maulana Muhammad. Kalau Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu yaqulu lada salam wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus keluarga Syekh Nasabah, semoga beliau dipanjangkan usia dunianya, senantiasa disempurnakan kesehatannya, banyak upah barokah karomah untuk keluarga kita semua dan umat Islam seluruh dunia. Akan bermaksa Fatihah. Ya, hanya dalam rangka jangan lupa jas merah dan sahabat pasti kehadiran sini mengingat kembali apa yang membuat Aceh mendapatkan gelar kehormatan Nabi Mekah. Kalau Selambi itu dalam posisi rumah kan berarti ada di posisi strategis ya, masih bagian misalkan, dan Mekah sebagai Romain, sebagai pusat akhirnya agama Allah, akhirnya ada Nabi Muhammad dan lahir ajaran di situ. Pasti di antaranya Aceh disebut, kalau ngomong sejarah yang dikisahkan dalam sejarah, kenapa Aceh disebut secara Mekah? Karena Aceh mendapat pintu pertama masuknya Islam ke Indonesia. Dari Aceh lah kita semua umat Islam Indonesia mendapatkan rahmat yang begitu besar, ajaran Islam dan agama yang mayoritas di negeri ini. Yang kedua, yang kita tahu bahwa dari sinilah produsen ulama-ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Para wali songo Surabaya umumnya adalah yang ketiga, di sini pernah berdiri suatu kerajaan Sultan Aceh yang di sini kemudian menjadi benteng pertahanan yang ini juga jadi rahasia mengapa perang Aceh menjadi perang terlama di dunia. Jadi, kalau buat catatan sejarah ya, perang Aceh itu dalam buku sejarah perang adalah perang terlama di dunia. Belanda sampai kehabisan energi dan strategi untuk bisa meluluhkan Aceh. Nah, karena ada kesultanan Aceh yang terdiri dari para masyayikh, para ulama, sehingga Aceh sudah itu susah ditaklukkan. Jadi kehidupan Aceh ini. Aceh juga pernah menjadi negara, menjadi sebuah pusat peradaban dalam ilmu pengetahuan, menjadi kiblat. Dan yang lahir kenapa disebut Mekah? Karena Aceh posisinya seperti ini, sehingga dulu ketika menggunakan haji pasti sudah melakukan sholat pas Mekah kemudian sama. Tapi yang paling penting khususnya bagi keluarga besar dari kemudian yang sebagai masuk raya adalah rahasia kenapa Aceh bisa berjaya pada masa Kesultanan Aceh. Dan sekarang insya Allah kita akan kembalikan kejayaan Aceh. Adalah apa? Ini yang kemudian ditulis dalam disertasi saya ketika disertasi di Belanda untuk meraih doktoral terkait dengan pertanyaan dari seorang profesor, apakah selain di keluarga besar TKI Surabaya ada lambang tiga ikat? Lambang tiga ikat itu yang itu kemudian menjadi apa yang namanya, bukan hanya lambang, simbol, tapi juga itu adalah inti pokok ajaran koordinasi agama Jawa. Tiga ikat
satu kepala. Nah akhirnya karena pertanyaan itu harus dijawab sebagai bagian dari biar tidak subjektif, maka secara pribadi sebagai sekolah saya melakukan pelacakan selain di dalam keluarga Ustadz saya, lambang 3 eka ini, inti ajaran 3 eka ini ada di mana saja. Ternyata yang kedua temukan di di Sultan Cirebon, yang alhamdulillah kita sudah istiqomah manakib di situ di Cirebon. Lalu kemudian ada di Sultan Derajat, di makam Sultan Derajat. Yang ketiga yang ada di Syekh Kuala, yaitu di Syekh Abdul Sikri yang nanti kita akan berziarah 15 km dari Baitur Rahman. Di Baitur Rahman itu adalah makam seorang tokoh ulama, seorang syekh yang ketika tsunami menghantam Banda Aceh itu tidak bergeser 1 kilometer pun, ya, menurut sejarah. Makam Syekh Kuala atau makam Syekh Abdul Sikri itu adalah ketika Banda Aceh dihantam dengan lulu landak, makam itu tidak bergeser. Luar biasa, ini kita akan menjadi saksi sejarah ya. Nah, inilah yang mesti kita gali tentang ajaran amalan kemekahan yang membuat Aceh disebut Serami Mekah itu karena ajaran amalan di Aceh adalah ajaran amalan yang ada di Mekah, terutama satu ulamanya. Jadi ketika ajaran amalan zikir, kau ini yang sahabatnya, zikir la ilaha illallah ini sedang viral, sedang diamalkan Rasulullah, bahkan diamalkan di Masjidil Haram, di Makkah, di Seraminya, yaitu di Aceh. Nah itu kemudian apa yang ada di Mekah itu ada di Aceh, apa yang di Aceh di Mekah, makanya itu Serami dan Mekah. Nah yang paling bagi kita mesti meyakini yang membuat Aceh itu Serami Mekah itu karena ajaran amalannya yang inti, dan itu membuat Belanda itu takut, pusing gitu. Hampir 31 tahun mau menduduki, menaklukkan Belanda, Aceh tidak bisa. Karena peran sentral para masyayikh ya, dan para murid-muridnya yang selalu melakukan resistensi, perjuangan melawan Belanda. Itu yang kemudian diteliti oleh Syekh Kubronya, bagaimana cara menaklukkannya. Ternyata dengan cara membunuhi Syekh Torikoh, murid-murid Torikohnya. Setelah 2 tahun melakukan riset, Abdul Ghaffar yaitu Syekh Kubronya, dia berriset gimana ya caranya agar Aceh ini habis gitu, agar Aceh ini takut. Ternyata yang harus dihabiskan pertama kali adalah ulamanya atau mursyidnya. Maka kita tahu dalam sejarah bagaimana mereka kemudian melakukan strategi intelijen, operasi intelijen untuk membunuh, untuk menghabisi ulama-ulama Aceh. Ya, bagaimana kemudian Umar, lalu kemudian Nyadin sendirinya, sekarang makamnya dari Sumedang. Ya. Jadi habisi pemimpin atau mursyidnya, maka bisul. Mulai dari maka terjadi penaklukan. Jadi ini yang harus dijelaskan. Makanya yakin maka sahabat hari kesini untuk menguatkan, memberikan Aceh, bukan menguatkan kembali Aceh sebagai Serami Mekah dengan mengamankan, melestarikan ajaran amalan kemekahan, yaitu zikir qadiriyah dan serah dia pasti ya. Kita harus nancapin lagi Pak Kubu, karena dulunya ini adalah kalau menurut riset dalam sejarah Toriko ada 3 wilayah di Indonesia yang merupakan pusat Toriko, ya, Cirebon, Banten, dan Aceh. Jadi Aceh ini Paku Bumi, Pak Kutub ya, tempat para wali aulia Allah itu banyak di sini. Produsen aulia Allah ada di sini.
Makanya saya yakin Allah kesini untuk jangan lupa sejarah, ya, ingin kembalikan menjadikan Tanah Aceh menjadi tanah para aulia Allah, negara yang ditatap oleh Allah, negara wilayah yang menjadi primadona, menjadi kiblat bagi negara-negara waktu itu. Maka disebut dapat kehormatan, mendapatkan serah di Mekah itu. Ya, makanya bagi orang Aceh wajib punya ajaran amalan kamakahan. Makanya yang belum nanti tabir, ya, ajaran amalan yang membuat Aceh berjaya, yang membuat Aceh besar, yang Aceh menjadi satu wilayah yang tidak dimiliki oleh seluruh negara-negara, bukan hanya umat Islam, negara-negara Muslim, tapi negara-negara Belanda. Hormat kepada orang Aceh. Kalau berkait semuanya setelahnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.